Hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Tenda lagi sekarang. Soalnya terakhir gue rekomendasiin tenda itu di awal Juli kalau nggak salah. Makanya ini gue hadirkan lagi tenda dari brand Hike and Run. Serinya Arjuna. Nah, tenda ini sebetulnya kolaborasi nih antara Hike and Run dengan Nature Hike. Kalau untuk brand Nature Hike udah pada tahu lah ya kualitasnya kayak gimana, dan gue juga punya beberapa series tenda Nature Hike di rumah dan udah banyak digunakan juga untuk tenda-tenda merek Nature Hike yang sering banget gue lihat di area camping di atas gunung. Nah, tenda ini kolaborasi nih antara mereknya Hike and Run dengan Nature Hike. Jadi si Hike and Run ini order tenda di pabriknya Nature Hike. Jadi kualitas dari tenda ini udah nggak usah diragukan lagi sebetulnya. Gue pribadi pun nggak ragu lagi kalau memang bikinnya di pabrik Nature Hike. Jadi ini udah terpercayalah terhitungnya. Dan tenda ini sebetulnya dibuat oleh Hike and Run dengan konsep kolaborasi dengan Nature Hike itu bukan pertama kalinya. Kalau nggak salah ini kedua kalinya. Pernah gue review juga di tenda sebelumnya, cuman tenda itu harganya masih termasuk mahal. Makanya berkolaborasi lagi nih untuk menghasilkan tenda yang lebih terjangkau untuk harganya. Tenda ini masih di bawah 1 jutaan untuk harganya. Jadi lebih bisa dijangkau oleh lu pelajar atau emang lu punya budget yang di bawah 1 juta. Ini bisa jadi pilihannya. Karena kan kalau tenda Nature Hike itu mahal-mahal di atas 1 juta. Jadi ini pilihan yang lebih affordable atau lebih terjangkau. Ini serinya Arjuna, diambil dari nama-nama pewayangan lah ya. Nanti katanya akan ada 2 seri swayang lagi yang akan dirilis. Cuman sementara ini dulu aja. Jadi ini tenda dengan kapasitas 4 orang atau 3 sampai 4 orang untuk kapasitasnya. Jadi kalau lu lihat-lihat ini sebetulnya mirip dengan tenda-tenda Magnum 4 dari Konsina ya, atau dari Are juga ada yang model-model kayak gini. Untuk modelnya sendiri sih sebetulnya umum, hampir kayak Forester juga, cuman bedanya nggak ada pintu di bagian sini. Untuk Forester itu pintu di depan juga sama di kanan juga. Untuk packaging tenda ini termasuknya lumayan besar, karena memang untuk kapasitasnya aja 3 sampai 4 orang. Dan tenda ini masih menggunakan frame fiberglass. Nah, mungkin lu nanya, kok fiberglass sih Bang? Kenapa nggak alloy? Karena tujuannya biar menghasilkan tenda yang lebih terjangkau untuk harganya. Makanya pakai frame fiberglass. Kalau emang lo mengharapkan tenda ini pakai aluminium alloy, bukan, ini pakai fiberglass. Semoga di seri-seri berikutnya sih mungkin pakai frame aluminium alloy. Konsekuensinya harganya pasti lebih mahal, mungkin di atas 1 juta. Biar lebih murah pakai fiberglass, hingga akhirnya harganya lebih murah. Tapi kabar baiknya walaupun pakai frame fiberglass, untuk pemasangan tenda ini sendiri mudah banget. Seperti tenda-tenda yang udah modern sekarang. Enggak model tenda-tenda yang konvensional cara pemasangannya. Jadi untuk cara pasang tenda ini lebih mudah, cuman dicantol-cantol pakai bakel aja, nggak ditusuk-tusuk kayak model konvensional. Jadi untuk pemasangan tenda ini terbilang gampang untuk pemasangannya. Tenda ini juga udah double layer, jadi lu dapetin inner layer plus outer layer. Jangan takut untuk kondensasi. Biasanya untuk tenda-tenda single layer itu akan kondensasi dan terkesan bocor ke bagian dalam. Kalau ini udah double layer, ketika kondensasi hanya di bagian outernya aja, di bagian dalam akan tetap kering. Karena tenda ini kapasitasnya 3 sampai 4 orang, terus bahannya pakai fiberglass, floornya juga menggunakan PVC. Hingga akhirnya tenda ini mempunyai berat 3,7 kilo. Jadi memang wajar banget sebetulnya. Halumrah ketika punya tenda yang pakai frame fiberglass, terus bagian alasnya itu pakai PE atau terpal atau PVC, itu pasti lebih berat dibandingkan tenda yang pakai aluminium alloy untuk framenya, plus alasnya itu pakai bahan polyester atau nylon. Jadi ini beratnya 3,7 kilo. Sekarang kita bahas ke bagian penting dari sebuah tenda, yaitu bagian outer. Untuk outernya sendiri menggunakan bahan 170T polyester di sini nih. Nah ini bahan-bahan yang memang sering dipakai di tenda-tenda pada umumnya, pakai bahan 170T polyester. Kerapatan 170T tentunya lebih tipis dibandingkan yang 210T ataupun yang 190T. Terus bagian penting lagi adalah PU. Ketika lu beli tenda itu lu harus tahu PU yang ada pada outernya ini berapa.
PU yang dimiliki oleh tenda Hike and Run Arjuna ini 2000 mm, jadi aman untuk curah hujan yang ada di Indonesia. Untuk iklim tropis di Indonesia ini aman banget, karena kalau kita bandingkan dengan payung aja, sering gue bilang nih, kalau kita bandingkan dengan payung aja, payung itu kurang lebih mempunyai PU 300 mm, ini 2000 mm. Payung aja nggak bocor, ini pasti nggak akan bocor. Yang penting, ketika nanti lu di atas gunung, tali-tali seperti ini wajib banget dipasang, harus benar-benar kenceng. Semakin kencang bahan outer ini dibentangkan, itu semakin bagus dalam menahan curah air hujan. Poin penting lagi ketika lu memilih sebuah tenda, lu lihat di bagian jahitan sini nih. Semua jahitan atau semua pola jahitan yang ada di tenda ini, lu harus perhatikan. Jadi jahitan kecil ini menghasilkan lubang-lubang kecil. Kalau memang nggak ditutup kayak gini, air hujan itu akan tembus melalui lubang-lubang bekas jahitan atau bekas jarum jahitan. Makanya tenda ini udah aman karena lubang-lubang tersebut udah ditutup pakai sim-seal kayak gini. Jadi hampir di semua jahitan di bagian utama outer pada tenda Arjuna ini udah memakai sim-seal, jadi aman. Nggak semua tenda ya memakai sim-seal kayak gini. Jadi lu harus perhatikan juga ketika lu memutuskan untuk memilih tenda. Sim-seal itu gue pribadi sih penting dan salah satu poin prioritas ketika gue memilih sebuah tenda. Sebelum kita lihat ke bagian dalam, kita keliling bentar dulu aja. Jadi di sini ada teras ya. Teras dari tenda ini. Tenda ini terasnya itu bisa dilipat tentunya. Jadi tinggal lu buka aja dari sini. Dan penutupan si pintu teras ini ada resleting dan pakai bahan velcro juga di kiri dan kanan. Nah, kalau emang lu nantinya mau menjadikan teras ini sebagai atap, bisa disandingkan dengan trekking pole nantinya di kanan sama di kiri, atau pakai kayu yang lu temukan di hutan. Tapi kalau emang lu mau melipat si pintu teras ini, bisa juga dilipat aja. Kalau memang kondisinya nggak hujan, bisa dilipat kayak gini biar kelihatan lebih rapih aja gitu. Nah, jadi lebih rapi nih ketika dilipat kayak gini. Ini untuk terasnya, nanti gue kasih tahu ukuran terasnya di sini. Kita ke bagian kanan dulu. Nah, di bagian kanan sini ada kucing. Dulu. Nah, di bagian kiri kanan sebetulnya sama aja ya. Dia ada sirkulasi udara, yang mana sirkulasi udaranya ini dikasih besar nih, kiri dan kanan. Ketika tenda ini dilipat, posisi sirkulasi udaranya ini kayak gini. Nah, tertutup kayak gini. Terus di bagian ada warna putih ini menandakan di sini ada resleting di kiri dan kanan tuh. Nah, ketika mau tidur ya ditutup biar angin nggak masuk. Tapi ketika siang-siang, biar sirkulasi udaranya ini lancar, lu dilipat aja karena di sini dikasih untuk cantolan pengikat atau untuk merapikan si lipatan dari sirkulasi udara ini. Itu lebih aman. Di sebelah kiri ini ada logo Hike and Run Outdoor Gear. Di sebelah kanan sana nggak ada, jadi polos. Tapi kalau untuk sirkulasi udara sama aja. Kalau kita lihat ke bagian belakang, tenda ini jenis tenda yang mempunyai satu pintu aja, yaitu di bagian depan. Jadi nggak ada akses pintu di bagian belakang sini. Jadi ketika lu punya tenda ini, lu hanya mendapatkan satu akses di bagian depan aja. Di bagian belakang ini nggak dapat akses untuk masuk ke pintu dalam. Apa nih kucing nih? Itu untuk bagian depan, terus kiri kanan sama belakang. Jadi tenda ini cuman ada satu akses pintu, yaitu di bagian depan aja. Kita langsung ke bagian teras dan kita lihat ke bagian dalam. Kita lihat seluas apa untuk tenda ukuran 3-4 orang ini dari Hike and Run Arjuna series. Ini terasnya. Nah, ini terasnya sebetulnya yang mana teras ini cukup ideal. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, bahkan cukup. Artinya ini untuk kapasitas orang 3-4 orang ini cukup-cukup aja, apalagi nanti lu pintu dari teras ini dijadikan atap, itu lebih luas lagi. Jadi ketika lu makan itu bisa berempat, di kanan 2, di sebelah kiri 2, sama di kanan juga 2. Nah, di bagian depan sini dikasih teras yang mana panjangnya ini 100 cm, yang mana itu cukup sebetulnya untuk kapasitas orang 3-4 orang. Sebelum kita ke bagian dalam, gue kasih tahu dulu di bagian sini ada poin penting juga. Ketika lo pilih tenda itu, lihat jeda nih, lihat jeda antara si outer dengan inner. Jangan terlalu mepet. Kalau tenda ini jedanya udah ideal, jadi udah cukup. Ketika hujan deras di bagian
outer itu kan pasti kondensasi nih. Kalau terlalu mepet ke bagian inner, itu akan basah nanti innernya. Jadi ujung-ujungnya terkesan bocor juga. Padahal itu hasil kondensasi. Jadi jeda kayak gini penting juga dari sebuah tenda. Dipastikan jedanya itu ideal kayak gini. Jadi ketika basah di bagian outer, di bagian inner tetap kering karena tidak menempel antara inner dan outer. Nah, sekarang kita ngebahas ke bagian inner. Jadi inner yang dipakai di sini menggunakan B4 mesh 170T breathable. Jadi di sini ada campuran bahan, ada bahan-bahan 170T breathable yang dicampur dengan B4 mesh di sini. Untuk bahan 170T breathable-nya ini yang warna putih nih. Yang warna putih termasuk di pintu ini, termasuk di bagian dalam nanti kita lihat. Untuk mesh-nya sebelah mana? Ada di sebelah kanan kiri, nanti kita lihat di bagian dalam dan di bagian pintu. Nah, pintunya ini unik nih. Jadi pintu yang dipunyai oleh Hike and Run Arjuna ini mempunyai dua lapis pintu. Lapisan pertama menggunakan 170T breathable nih, yang ini yang warna putih. Lapisan kedua menggunakan B4 mesh atau menggunakan jaring di sini. Ini kenapa sih Bang kok pintunya dua kayak gini? Pintu dua kayak gini sebetulnya untuk sirkulasi udara juga. Kalau emang lu ngerasa nanti sirkulasi udara di dalam itu kurang, ngerasa pengap gitu ya, lu bisa gunakan pintu ini dibuka untuk bagian lapisan 170T breathable-nya hanya menggunakan lapisan mesh-nya aja. Jadi sirkulasi udara ini lancar, tidak hanya dapat sirkulasi udara dari kiri kanan aja, tapi dari depan juga dapat. Tapi kalau emang malam-malam ngerasa dingin, mending tutup aja kedua lapisan pintu ini. Jadi lebih fleksibel, tergantung kondisi yang lu rasain ketika di atas gunung nantinya. Untuk lapisan pertama gua buka, sekarang gua buka untuk lapisan kedua. Nah, enaknya detail kecil juga di setiap resleting pada pintu tenda ini ada dua resleting dia. Jadi lu bisa menutup atau membuka di bagian luar ataupun menutup dan membuka di bagian dalam karena memang di sini ada dua sisi untuk si kepala resletingnya. Jadi detail kecil yang memang kadang terlupakan. Kadang cuma satu sisi aja gitu untuk resletingnya. Jadi dari dalam bisa buka, dari luar tuh agak susah buka. Kita langsung masuk ke bagian dalam tenda ini. Nah, di sini yang tadi gue bilang nih ya, gue kasih tahu komposisi untuk di bagian innernya dulu. Tadi kan gue bilang untuk di bagian inner ini komposisinya itu menggunakan B4 mesh atau jaring plus 170T breathable. Untuk 170T breathable-nya tentunya bahan yang berwarna putih ini. Nih bahan-bahan yang warna putih ini. Nah, untuk mesh atau jaringnya selain tadi lu dapetin di pintu utama, ada di kanan sama di kiri juga. Dan gede nih untuk meshnya, sampai atas ini nih untuk meshnya. Ngebentuk segitiga kayak gini. Jadi sebetulnya ada beberapa tenda yang mempunyai innernya itu full nih untuk bahan yang warna putih ini di beberapa tenda. Bagusnya apa? Bagusnya tenda yang mempunyai bahan polyester kayak gini atau 170T breathable kayak gini lebih banyak atau full nih, nggak ada mesh sama sekali, meshnya cuma dikit. Keuntungannya tenda itu akan hangat. Jadi angin itu kan tidak masuk lewat bahan-bahan jaring ini nih. Tapi memang pengalaman gue pakai tenda model seperti itu yang full bahan putih kayak gini nih, jaringnya dikit, itu agak terasa pengap. Dan konsekuensi lainnya ketika hujan deras, itu kondensasinya akan parah. Jadi kondensasinya itu akan benar-benar terasa lebih banyak dibandingkan tenda yang seimbang antara bahan-bahan yang warna putih ini atau 170T breathable kayak gini yang dicampur dengan mesh kayak gini. Nah, keuntungannya ketika lu mempunyai tenda yang komposisi innernya ini dicampur, ada jaringnya gini, 40% jaring, 60% bahan 170T breathable ini. Nah, ini termasuknya seimbang nih. Keuntungannya ketika terjadi hujan, kondensasi itu tidak terlalu parah karena memang sirkulasi udara dari dalam ini lancar. Jadi memang ada plus minusnya juga. Tapi ketika kondisi dingin, kondisi angin gitu ya, tentunya ini akan terasa lebih dingin dibandingkan tenda yang memakai bahan full yang putihnya ini atau dengan kata lain 170T breathable ini. Jadi ada plus minusnya juga di antara kedua komposisi inner tadi. Jadi ini termasuk tenda yang ideal untuk innernya ketika hujan itu tidak terjadi kondensasi terlalu parah, tapi ketika angin kencang, meshnya juga sedikit. Apalagi di bagian pintunya ini ditutup juga, jadi
mesh atau angin itu hanya di bagian kiri kanan ini aja bisa masuk. Apalagi ditutup untuk pintu bagian outernya, untuk pintu sirkulasi udaranya, jadi lebih aman juga. Jadi itu untuk komposisi mesh. Jadi mesh ini termasuk ideal. Nah, untuk fitur bagian dalam di sini ada saku di bagian kanan. Ada satu saku nih. Di kanan satu sama di kiri satu untuk sakunya. Bagian belakang kayaknya nggak ada apa-apa lagi. Terus di bagian atas ini ada gantungan untuk lampu tenda. Nah, lampu tenda bisa digantung di sini nantinya. Cuman ini dipakai lampu untuk studio, jadi biar terang di bagian dalam. Terus kita bahas ke bagian alas tenda ini. Ini bagian penting juga. Nah, yang gua rasain bahan yang dipakai di sini untuk alasnya lebih bagus dibandingkan bahan terpal doang gitu atau bahan PE gitu. Karena ini menggunakan bahan PVC. Semacam kayak terpal, cuman lebih premium. Tuh, lebih terasa kokoh untuk bahannya di sini. Tuh. Nah, bahan kayak gini lebih diuntungkan ketika kita melakukan pendakian di gunung atau di iklim tropis atau di gunung-gunung Indonesia. Yang mana banyak akar tajam, banyak bebatuan tajam juga. Jadi ketika pakai tenda yang mempunyai alas tebal kayak gini, apalagi PVC kayak gini, tidak mudah sobek dibandingkan tenda yang pakai bahan polyester atau nylon. Tapi konsekuensinya berat. Tapi tidak mudah untuk sobek. Nah, untuk tenda yang mempunyai alas itu bahan polyester atau nylon itu lebih ringan. Konsekuensinya akan lebih mudah untuk robek. Jadi ada plus minusnya juga. Yang terakhir, gue akan kasih tahu ukuran dari tenda ini. Ukurannya itu benar-benar square ya. Jadi untuk lebarnya 210 cm. Gue kasih lihat. Nah, jadi tangan lu masih bisa menjangkau ke bagian atas. Jadi untuk lebarnya itu 210 cm. Untuk panjangnya pun sama. 210 cm. Tuh. Jadi untuk ukuran tenda di bagian dalam ini seimbang. Kotak lah gitu. Jadi 210 cm, 210 cm. Terasnya 100 cm. Untuk tingginya 130 cm. Sekarang kita ngomongin kelebihan sama kekurangan dari tenda Hike and Run yang berkolaborasi dengan Nature Hike yang menghasilkan tenda Arjuna yang harganya lebih terjangkau ini. Kelebihan yang pertama adalah PU 2000 mm itu menjadi kelebihan yang sering gue bilang di video-video review tenda gue. Untuk curah hujan di Indonesia, PU 2000 mm ini sangat-sangat cukup. Karena kalau kita bandingkan dengan payung aja itu PU-nya 300 mm kurang lebih. Ini 2000 mm. Payung pun nggak tembus, ini pun nggak tembus. Tapi lu harus melakukan pemasangan yang bagus. Artinya kalau emang mengkerut-kerut itu ya nanti akan tembus-tembus juga. Karena memang sifat outer itu lebih bagus dalam menahan hujan itu ketika lu memasangnya secara kencang, membentangnya itu secara kencang. Jadi ketika lu punya tenda ini nanti ya gunakan sebaik mungkin tali-tali yang disediakan di semua sudut sehingga outernya ini benar-benar kencang ketika dipasang. Jadi PU-nya ini nggak sia-sia karena PU-nya aja udah cukup banget untuk menahan curah hujan yang ada di Indonesia. Kelebihan yang kedua adalah gua suka tenda ini di bagian komposisi innernya. Yang tadi gua bilang kalau terlalu banyak bahan 170 breathable-nya juga malah nggak bagus gitu kan, kondensasinya akan parah. Kalau ini seimbang, 40% bahan mesh, 60% bahan 170T breathable ini. Jadi untuk komposisi ini lebih enak dan lebih terasa nyaman nanti ketika lu tidur di tenda ini. Kelebihan yang berikutnya adalah tenda ini punya teras yang lumayan luas. Jadi nggak semua tenda punya teras. Ini punya teras yang terbilangnya lumayan luas untuk kapasitas orang 3-4 orang. Kelebihan yang berikutnya adalah kalau memang lu menginginkan tenda yang cukup di kapasitas 3-4 orang, tenda ini termasuk tenda yang ideal. Artinya untuk kapasitas di 4 orang itu, ini termasuk ukuran yang ideal. Jadi ada beberapa tenda yang kapasitas 4 orang itu atau yang diklaim kapasitas 3-4 orang itu kadang terlalu kecil. Kadang ada yang kegedean. Untuk ukuran ini ideal. Jadi gue suka dengan ukuran yang dikasih di sini. Di bagian dalamnya itu seimbang, square 210 cm, 210 cm, depannya 100 cm untuk teras. Jadi ukuran tenda ini ukuran ideal dan gue suka untuk ukuran tenda kapasitas 3-4 orang. Kita langsung kekurangan dari tenda ini. Kekurangan yang pertama, kalau emang lu lagi nyari tenda yang mempunyai frame aluminium alloy, bukan tenda ini pilihannya. Lu cari tenda merek lain.
Hike and Run menyediakan tenda-tenda yang kapasitasnya dewa, yang kapasitasnya gahar dengan frame aluminium alloy. Tapi kalau emang lu udah terbiasa dan nyaman pakai tenda-tenda dengan frame fiberglass, ini salah satu pilihannya. Kekurangan yang kedua adalah tenda ini berat, 3,7 kilo kurang lebih. Jadi kalau emang lu selama ini terbiasa bawa tenda-tenda yang beratnya itu 1,5 kilo atau 2 kilo gitu ya, tenda-tenda UL mungkin, ya lu bakal kaget ketika bawa tenda ini, karena tenda ini termasuk berat, 3,7 kilo. Kekurangan yang terakhir adalah ketika lu nantinya punya tenda ini, lu harus pintar-pintar memilih posisi dalam mendirikan tenda di atas gunung. Jangan tiba-tiba di tengah gitu kan, ketika ada angin nantinya takut rubuh, karena tenda ini frame-nya masih fiberglass. Kalau punya tenda-tenda dengan frame fiberglass itu, pilih posisi yang di pojok-pojok aja, yang memang dekat pepohonan atau dekat tanah yang agak tinggi. Jadi ketika nantinya ada angin kencang, tidak terlalu parah terkena anginnya. Jadi punya tenda fiberglass ada keuntungan sama kekurangannya juga. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan tenda ini, lu langsung sikat aja. Nah, dari tadi gue belum nyebutin harga nih. Pertanyaannya, harga tenda ini berapa dan bisa dibeli di mana? Sorry banget, belum gue bisa kasih tahu harganya di sini, karena memang tenda ini, tenda Hike and Run Arjuna ini khusus akan di launching di event Indofest 2022. Jadi kalau memang nantinya lu pengen tenda ini, lu langsung datang aja ke booth-nya Hike and Run, karena Hike and Run ini buka booth juga di Indofest 2022. Tenda ini akan di launching di event tersebut. Plus harganya juga akan di-spill di sana. Jadi kalau emang lu pengen tenda ini sekarang, sorry banget, tenda ini tidak bisa dibeli sekarang ketika lu nonton, karena tenda ini khusus di launching di event Indofest 2022. Mungkin nanti akan dikasih tahu juga di Instagramnya Hike and Run. Yang pasti ketika lu nanti datang ke Indofest 2022, tenda ini dijual, yang pasti harganya feeling gue sih bener-bener spesial banget dibandingkan harga normal nantinya. Jadi kalau emang lu suka tenda ini, nanti datang aja ke event Indofest 2022. Gua rasa bakal rebutan untuk si tenda ini. Link yang akan gue cantumin di deskripsi video ini mungkin link official marketplace si Hike and Run-nya plus link tiket Indofest, karena tiket Indofest ini bisa dibeli secara online sekarang, entah itu di Tokopedia ataupun di aplikasi Indofest, karena memang Indofest ini di tahun ini mempermudah untuk kita membeli tiket tersebut. Jadi kalau emang lu suka tenda ini, sabar dulu, beli langsung nanti di event Indofest 2022. Lu langsung datang ke booth Hike and Run aja. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.